hubungan antara musik dengan gerakan kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngobrol-ngobrol soal musik. Karena teman-teman pasti tidak ada yang lepas dari musik. Iya kan guys? Musik adalah sarana untuk kita healing dan berhibur. Tapi kali ini saya akan berbicara musik dalam gerakan kebangsaan. Jadi musik tidak hanya berfungsi sebagai sarana entertain, hiburan, atau sarana pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai, atau sarana religius untuk menanamkan nilai-nilai agama, atau ekonomi, bisnis, karena laku dijual. Gitu. Bahkan sekarang musik sudah menjadi salah satu komoditi industri. Gitu. Nah, tapi yang terpenting dan menarik, musik juga ternyata bisa menjadi sarana untuk penanaman dan penguatan spirit kebangsaan atau nasionalisme. Nah, kalau dalam konteks gerakan kebangsaan di Indonesia, kita bisa melihat misalnya sosok Wage Rudolf Supratman, seorang komposer, pencipta lagu, di mana dengan lagunya ini Wage Rudolf Supratman menggelurakan spirit nasionalisme anak-anak muda pada zamannya. Sehingga lagu karya beliau menjadi lagu kebangsaan Indonesia yang berjudul Indonesia Raya. Ini menunjukkan bahwa lagu menjadi instrumen dan memiliki peran yang strategis dalam gerakan kebangsaan. Juga dibuktikan dengan beberapa komposer yang menciptakan lagu-lagu untuk mendorong tumbuhnya atau bangkitnya, bergeluranya semangat perjuangan nasionalisme. Kita ingat seorang Habib yang namanya Husain Mutahar menciptakan lagu 17 Agustus, lagu syukur. Cornelis Simanjuntak menciptakan lagu yang mengubarkan semangat perjuangan. Lagu Alu-Alu Bandung, Maju Tak Gentar, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik, para musisi pada saat itu tidak hanya menciptakan lagu untuk menggelurakan semangat dalam perjuangan, untuk menanamkan spirit nasionalisme. Tetapi mereka juga terjun langsung dalam gerakan-gerakan nasionalisme ini. Bahkan ada seorang kiai yang menciptakan lagu sangat legendaris, yaitu yang namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau menciptakan satu lagu yang judulnya Subhanul Waton, Pemuda Tanah Air. Lagu itu dinyanyikan pada anak-anak, pada generasi muda, karena beliau selain sebagai pelopor untuk mendirikan yang disebut dengan Nahdlatul Wathon, gerakan untuk kebangsaan, beliau juga punya kelompok studi yang namanya Taswirul Afkar. Mereka yang tergabung dalam Nahdlatul Wathon dan Taswirul Afkar, setiap mau memulai kegiatan, ini selalu menyanyikan lagu Subhanul Wathon. Syairnya dibikin dalam bahasa Arab untuk mensiasati supaya Belanda tidak paham, tidak curiga bahwa ini lagu yang mencerminkan spirit nasionalisme. Syairnya begini, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman. Pusaka hati wahai tanah airku, terjemahannya seperti itu, cintamu dalam imanku. Itu. Indonesia biladi, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Ini adalah syair yang sangat luar biasa. Karena dengan syair ini para santri, ya ingat, para santri yang notabene adalah umat Islam, tumbuh gelora spirit nasionalisme untuk berjuang merebut kemerdekaan. Nah, dengan lagu-lagu ini, ya, akhirnya gerakan kebangsaan menjadi solid. Gerakan kebangsaan menjadi semakin masif. Karena orang-orang dengan menyanyikan lagu tersebut tumbuh semangatnya. Muncul gelora perjuangannya untuk merebut kemerdekaan. Membentuk yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berangkat dari data-data sejarah ini, paling tidak ada beberapa catatan yang perlu kita ambil untuk dijadikan referensi. Yang pertama, menunjukkan
bahwa musik, lagu memiliki peran yang strategis dalam gerakan kebangsaan Indonesia. Ini karena orang-orang, para komposer pada saat itu, bahkan para kiai menciptakan lagu, menciptakan musik untuk mengobarkan semangat nasionalisme. Kenapa saya menyebut para kiai? Karena banyak kiai-kiai yang menciptakan syair-syair lagu yang kemudian dibentuk dalam komposisi musik untuk mengobarkan semangat nasionalisme. Selain Wahab Hasbullah, ada juga Kiai Abdul Halim Lui Munding, itu juga mencipta syair-syair yang berisi kebangsaan. Kemudian juga Kiai dari Kudus, Mbah Asnawi Kudus, juga menciptakan musik-musik yang terkait dengan spirit untuk kebangsaan. Jadi musik ini menjadi bahasa yang universal. Lagu menjadi bahasa yang universal. Karena ketika lagu itu disenandungkan, lagu itu dinyanyikan, maka akan tumbuh spirit. Apalagi kalau lagu itu berisi tentang syair-syair untuk mengobarkan semangat perjuangan, merebut kemerdekaan dari kolonialisme. Yang kedua, lagu memiliki makna yang universal seperti yang saya sebutkan tadi. Mau dia orang Islam, mau dia orang Kristen, mau dia orang Hindu. Ketika suatu lagu dinyanyikan, suatu musik dimainkan, maka dia akan bisa menyentuh perasaan, hati, dan jiwa siapapun yang mendengarnya. Tadi saya menyebutkan tidak hanya Karnel Simanjuntak yang Nasrani, tidak hanya Haji Husain Mutahar yang seorang Habib, tapi juga Mbah Wahab Hasbullah yang seorang kiai juga menggunakan musik dan lagu sebagai sarana mengobarkan spirit nasionalisme. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa musik dan lagu adalah bahasa universal untuk mengembangkan, menumbuhkan spirit nasionalisme bagi suatu masyarakat. Yang ketiga, dan ini yang lebih penting untuk kita pahami bersama-sama, bahwa peran yang besar dari para musisi, para komposer dalam gerakan kebangsaan ini perlu kita catat dalam sejarah dan tidak bisa kita pandang secara sebelah mata. Perjuangan mereka sama dengan mereka yang mengangkat senjata di medan perang. Perjuangan mereka sama dengan para kiai dan ulama yang mengobarkan untuk merebut tanah air. Artinya apa? Dengan universalitas nilai dan bahasa yang terkandung dalam musik dan lagu, maka sudah saatnya kita saat ini, detik ini, ketika bangsa kita sedang disibukkan oleh ancaman-ancaman radikalisme, ancaman-ancaman fundamentalisme yang ingin merongrong spirit nasionalisme yang ada di negeri ini. Ada baiknya kita kembali menggunakan musik dan lagu sebagai sarana menanamkan, mengubarkan, dan mengkampanyekan kesadaran kebangsaan kepada generasi yang ada saat ini. Dan saya kira guys, kalau kampanye kebangsaan ini melalui musik, kampanye kebangsaan ini melalui lagu, kita akan lebih enak untuk menerima, lebih enjoy untuk menikmati. Sehingga kampanye terhadap kebangsaan ini tidak dilakukan secara doktrinatif, tetapi dilakukan secara enjoy dan fun. Karena menggunakan cara-cara yang menyenangkan, yaitu musik. Oke, mari kita galakkan musik dan lagu sebagai sarana membangun semangat kebangsaan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alzastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alzastro, S.Ag, M.Si adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alzastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.